Pemirsa, bagaimana pantauan Kompolnas terhadap jalannya sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa dari pihak kepolisian, yakni Ferdi Sambo CS? Kita akan membahasnya dan saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni J. Mamoto. Selamat siang, Pak Beni. Selamat siang. Ya, dengan Eva di studio, Pak Beni, bagaimana Kompolnas memantau jalannya sidang kasus obstruction of justice Ferdi Sambo CS sejauh ini? Ya, kami semua tentunya masyarakat luas juga mengikuti terus. Bahkan kami melihat teman-teman kami pun dengan setia mengikuti jalannya sidang karena ada rasa penasaran, ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Disitulah masyarakat bisa menilai mana yang konsisten dengan keterangannya, mana yang jujur, mana yang berubah-berubah terus dan sebagainya. Ini juga tentunya menjadi edukasi bagi publik untuk bagaimana proses pembuktian di pengadilan itu berjalan. Nah, dengan adanya perkembangan persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, ini tentunya menjadi hak masing-masing pihak, baik terdakwa ingin memilih siapa saksi yang bisa meringankan, demikian juga menjadi hak yang diminta untuk menjadi saksi yang meringankan. Ini tentunya nanti akan dinilai sendiri oleh hakim. Apakah ada catatan khusus dari Kompolnas sejauh jalannya sidang, termasuk yang terakhir juga menghadirkan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno sebagai saksi yang meringankan, Pak Beni? Ya, memang kalau dituruti, kami melihat bahwa mereka-mereka yang terlibat dalam kasus obstruction of justice ini, beberapa memang perwira yang berprestasi. Ada yang lulusan terbaik, Akpol, kemudian karirnya bagus dan sebagainya. Artinya rekam jejak selama ini bagus. Tetapi ketika yang bersangkutan berada di dalam struktur, di bawah kendali seorang pimpinan yang kelakuannya seperti Sambo ini, ya akhirnya mereka jadi korban. Ada yang takut menolak perintah, ada yang takut dipindah, takut kena sanksi dan sebagainya. Sehingga ketika masih ada hubungan psikohierarki, maka mereka ya tidak berdaya. Meskipun di dalam Perpol sudah diatur, kalau ada perintah yang melanggar hukum, kesusilaan, kemudian aturan yang ada, sebetulnya bisa menolak dan melaporkan kepada atasan yang lebih tinggi untuk mendapatkan perlindungan. Nah, ini yang saya lihat dari sekian terdakwa ini tidak ada yang melakukan mekanisme itu. Semua menuruti apa yang diperintahkan oleh Sambo, begitu. Apa saudara kami minta yang pertama? Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana saya sampaikan itu. Ada bantahan saudara terhadap keterangan Ferdi Sambo. Rasa takut itu besar, yang mulia. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak Efes saja, terus terang keluarga saya itu takut, yang mulia. Istri saya sampai bilang, nanti nggak apa-apa nih, anak-anak. Bayangkan, ajudannya saja bisa disuruh dibunuh, katanya istri saya. Gimana sih, nggak kepikiran, yang mulia. Ya, Pak Beni masih bergabung bersama kami. Baru saja kita simak ya Pak Beni, tadi ada pernyataan dari salah satu terdakwa kasus obstruction of justice, Arif Rahman, yang menangis. Dia menyebutkan rasa takut yang besar pada Ferdi Sambo. Dan tadi Pak Beni juga sampaikan polisi yang terlibat ini sebetulnya punya rekam jejak yang bagus. Tetapi ada faktor soal hierarki, relasi kekuasaan, relasi kuasa. Apakah perlu Pak Beni ada evaluasi pasal 6 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 yang membahas soal kewajiban pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan? Ya, yang pertama tentunya peristiwa ini memberi pembelajaran kepada seluruh jajaran Polri, baik sebagai atasan maupun bawahan. Sebagai atasan, bahwa ketika kita memerintahkan suatu perintah yang melanggar hukum, resikonya seperti ini, karier hancur,
masa depan nggak jelas, contoh nyata seperti ini. Kemudian kepada bawahan juga, sudah ada contoh korban-korban seperti ini. Oleh sebab itu yang diperlukan adalah sosialisasi lebih masif ke bawah, ke jajaran, untuk bagaimana teknisnya untuk melapor. Apakah via WA, apakah bisa langsung, apa harus lewat surat, aduan, dan sebagainya. Mekanisme inilah yang menurut saya bisa dibikin fleksibel dan mereka betul-betul mendapatkan perlindungan. Tidak ada yang bocor informasinya, kemudian tidak ada, kemudian dia justru malah nanti disudutkan atau malah menjadi korban dan sebagainya. Kalau pasalnya sendiri menurut saya sudah bagus ya. Sekali lagi tinggal bagaimana dalam implementasi ini diperlukan mekanisme yang lebih fleksibel sehingga anggota dengan mudah ketika mendapatkan perintah yang melanggar hukum, nah ini bisa segera nanti melaporkan kepada atasan yang lebih tinggi. Jadi sebagai contoh begini, misalkan seorang anggota pada level di jajaran di bawahnya Kadif Propam, misalkan di katakanlah yang Bintara, ini kalau mau lapor di atasannya kan masih di bawah sambung. Nah ini juga perlu, menurut saya perlu penjabarannya itu diperjelas nanti sampai pada level mana dia harus melapor. Ini menjadi penting. Nah kalau misalkan yang dapat perintah itu katakanlah di level direktur begitu. Nah ini tentunya karena atasannya itu ada direktur di Bareskrim misalkan, maka atasannya ada Wakabareskrim, Kabareskrim. Nah ini mekanismenya mereka kalau dapat perintah dari Kaba, ini harusnya kemana? Baik. Cukup ke Wakaba atau harus ke Kapolri? Nah inilah menurut saya tinggal penjabaran saja untuk memudahkan para anggota ini melapor, dan sekali lagi perlindungan kerahasiaan atas laporan itu menjadi penting supaya yang bersangkutan tidak khawatir. Seperti tadi salah satu terdakwa menyampaikan rasa ketakutan itu karena dia tahu bagaimana kelakuannya Sambo ini ketika mengancam, ketika mengintimidasi dan sebagainya. Baik, perpolnya tidak ada masalah Pak Beni sampaikan, tetapi adalah implementasinya ya, bagaimana sosialisasi ke depan, teknis melapor dan juga mekanisme yang lebih fleksibel, yang lebih mudah. Apakah ini sudah dilakukan Pak? Evaluasi ini sudah dilakukan pasca kejadian Verdi Sambo CS? Karena ini sudah menjadi budaya institusi ya, bagaimana soal hierarki, bagaimana soal relasi kuasa. Ya, nanti kami akan berkoordinasi dengan Kadif Propam, dengan jajaran Polri, dengan Divkum untuk bagaimana menindaklanjuti atau bagaimana mengevaluasi hal-hal yang terjadi di kasus ini. Ini banyak hal yang menurut saya perlu dievaluasi bersama sehingga nanti bisa ada solusi ke depan untuk tidak terjadi lagi. Baik. Selain evaluasi bersama, apalagi catatan dari Kompolnas untuk Polri menjaga marwah institusi dan juga menjaga kepercayaan publik kepada institusi Polri? Ya, jadi sekali lagi kasus ini sangat memberi pembelajaran kepada khususnya jajaran internal Polri untuk nanti dalam hal melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, kemudian ketika melakukan pelanggaran diberikan punishment yang sesuai dengan kesalahannya, tetapi juga berikanlah reward kepada mereka yang berprestasi, mereka yang berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Keseimbangan reward punishment ini menjadi penting sehingga bisa memotivasi para anggota di lapangan. Khususnya anggota-anggota yang tugas di daerah perbatasan, yang jauh dari perkotaan, yang medannya sulit, penuh keterbatasan. Ini perlu juga mendapatkan perhatian yang ekstra begitu. Evaluasi, reward, dan punishment juga harus diterapkan. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Beni J. Mamoto sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Pak Beni.